Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Semester 2 kali ini kita terpaksa untuk belajar terus secara online karena virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Tapi jangan khawatir, pemerintah sedang mempersiapkan yang namanya vaksin untuk kita semua agar bisa lebih kebal terhadap virus corona. Kita doakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit, yang belum bisa mengikuti pembelajaran secara online. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa melaksanakan kembali pembelajaran secara online. Dan tak lupa juga kita harus selalu berdoa agar virus corona ini cepat pergi dari negara kita supaya kita bisa belajar kembali secara langsung di sekolah bertemu teman-teman ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa memahami bahwa kesehatan itu adalah nomor satu. Jika sekarang kalian terpaksa atau memaksakan ingin sekolah, nanti ketika terkena virus corona ya, amit-amit, siapa yang tanggung jawab? Nah, tidak ada yang tanggung jawab karena pemerintah juga tidak mau mengorbankan kalian selaku peserta didik yang terkena corona. Untuk itulah pemerintah, guru juga menyarankan kalian untuk tetap belajar di rumah masing-masing. Tapi meskipun belajar di rumah, kita harus tetap semangat karena kita punya masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah itu kita bisa melakukannya dengan belajar sungguh-sungguh. Mari kita mulai pembelajaran semester kedua ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sekarang membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran PAI secara daring atau online kelas 3 SDN 047 Balonggede semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Kalian bisa melihat video ini sambil membuka buku paketnya yang sudah dibagikan lewat PDF, file PDF, dan buka halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembelajaran 7. Tema kita hari ini adalah hati tentram dengan berperilaku baik ya. Nah, anak-anak, tahu tidak, orang yang berperilaku baik itu hidupnya akan tentram, hidupnya tidak akan gelisah, hidupnya tidak banyak khawatir. Kenapa? Karena hatinya bersih, selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, hati kita itu akan tenang. Coba kalian mencuri barang orang lain. Apa perasaan ketika sudah mencuri? Pasti tidak enak. Aduh, saya sudah mencuri uang orang lain, terus takut ketahuan. Jadi saya takut. Nah, jadi hatinya akan selalu takut. Kenapa? Karena tidak berperilaku baik. Kemudian yang kedua, berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Ketika kalian membantu teman kalian yang
tidak membawa pensil, kemudian teman kalian minta bantuan sama kalian. Nah, kamu bantu teman kalian itu dengan memberikan pinjam pensil. Nah, ketika sudah memberi pinjam pensil, biasanya hati kita senang. Karena apa? Sudah membantu orang lain. Kalau kita sering membantu orang lain pun akan senang kepada kita. Coba jika di kelas kalian ada eh, teman yang suka jahil, suka mencuri, suka coret-coret di tembok, kira-kira kalian suka tidak? Pasti tidak suka ya. Nah, yang ketiga, dalam hal beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Jadi, kalau kita belajar itu niatnya adalah karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena yang lain-lain, tapi harus karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Karena tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah. Belajar itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jika Bapak tanya, kalian niat sekolahnya karena apa? Karena disuruh mama. Gimana kalau mamanya sudah meninggal? Apakah kalian akan keluar dari sekolah? Tentunya tidak boleh. Kenapa? Meskipun orang tua kita sudah tidak ada, tetapi belajar kita harus terus dilaksanakan. Karena belajar kita itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kalian di rumah. Ketika kalian di rumah, kalian sholat. Ditanya oleh guru agamanya, kalian sholat karena siapa? Karena mama. Terus kalau nggak ada mama berarti kalian nggak sholat dong. Hehe. Nah, kalian jangan seperti itu. Kalian sholat itu karena ada panggilan Allah, dan niat karena Allah, bukan karena manusia. Ya, coba perhatikan gambar berikut yang berisi tentang pesan ikhlas dalam segala hal ya. Nah, yang pertama itu ada gambar yang sedang sholat. Dia memakai sarung, memakai pakaian yang rapi, memakai kopiah atau peci, kemudian memakai sejadah. Contoh orang yang ikhlas dalam beribadah, tidak terpaksa. Kalau kita terpaksa melaksanakan sholat, biasanya hati kita tidak akan tenang dan takut. Jadi kita melaksanakan sholat itu karena takut, bukan karena Allah. Nah, di gambar yang kanan juga ada eh, sosok gambar yang sedang belajar di rumah, mengerjakan PR, belajar secara daring dan sebagainya. Jadi ketika kalian dapat tugas itu harus dikerjakan sendiri, tidak boleh meminta jawaban dari orang lain, apalagi diisi jawaban oleh orang tua, itu tidak boleh. Kalian harus melaksanakan tugas sendiri. Tapi jika kalian sudah benar-benar tidak bisa, maka kalian boleh menanyakan cara mengerjakannya seperti apa ya. Jangan meminta jawaban kepada orang lain. Nah, ketika mengerjakan tugas pun itu harus karena Allah, bukan karena guru, bukan karena manusia, bukan karena orang tua, tapi niat kita adalah niat belajar untuk mengerjakan tugas. Kemudian ada gambar lagi. Nah, gambar yang 7.3 itu ada seorang anak yang memberikan sebagian uang kepada bapak tua, pengemis atau pemulung ya. Di sana kita diajarkan kalau ada orang tua yang sudah tua banget, yang susah kerja,
sudah bekerja pun nggak sanggup, maka kita boleh untuk memberikan sedikit rezeki yang kita punya kepada orang tua tersebut atau yang digambar kakek tersebut. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena telah diberikan rezeki uang yang banyak. Oleh karena itu, uang yang banyak itu harus kita berbagi antar sesama, ya. Kemudian gambar yang kanan itu ada seorang bapak-bapak yang sedang bertani atau mencangkul tanah untuk menggarap sawah. Nah, petani juga harus ikhlas dalam bekerja karena berkat petani pun kita bisa makan. Bisa makan apa? Bisa makan beras. Beras itu dari sawah. Siapa yang mengerjakan sawah sampai dari mulai menanam, kemudian dibajak sawahnya oleh kerbau dan digiling. Nah, itu semua dilakukan oleh petani. Jadi kita harus bersyukur, kita harus mensupport, kita harus mendukung para petani kita untuk terus ikhlas dalam mengerjakan pekerjaannya karena berkat mereka kita bisa melaksanakan makan setiap hari. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ya. Itu beras itu berkat dari pekerjaan petani. Nah, kita akan membahas tentang ikhlas, ya. Ikhlas itu apa? Nah, niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ketika kita sholat, apakah Allah melihat kegantengan kita? Tidak. Apakah Allah melihat dari kulit kita? Tidak, tapi Allah melihat dari hati kita, apakah niatnya ikhlas atau tidak. Kalau kita sholat setiap hari, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian jangan merasa malu kalau kulit kalian agak hitam dan kalian merasa tidak ganteng dan cantik, karena Allah mah tidak melihat itu semua, ya. Nah, kemudian ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Seperti Bapak yang sudah bilang tadi bahwa ketika kita sholat tapi kita tidak ikhlas, maka amalnya tidak akan diterima. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Artinya kita harus ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan, ya. Jadi hati kita harus bersih karena Allah. Nah, ini ada gambar lagi. Maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu, ya, harus diceritakan. Gambar 7.5 atau 7.6 yang menunjukkan perilaku ikhlas, ya, coba jelaskan. Nah, kita bahas bersama-sama, ya. Kita mulai dari gambar yang kiri. Amatilah gambar berikut. Lihat, ada duri di tengah jalan. Mari kita buang. Tapi kata temannya yang pakai kacamata, tidak usah, biar orang lain yang menginjaknya. Nah, itu perbuatan yang sangat jelek. Ya, kita tidak boleh seperti teman yang seperti itu. Kemudian ada yang gambar satu lagi. Lihat,
ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, itu adalah teman yang baik. Itu adalah menunjukkan perilaku yang ikhlas, yang memakai baju orange. Ya, jadi kita harus bermanfaat untuk orang lain. Di gambar itu kita harus menghindarkan duri yang ada di jalan. Kalau kita tidak peduli, kasihan orang lain yang ingin lewat dan tidak melihat. Nanti kakinya akan tertusuk duri. Nah, setelah kalian sudah mendengarkan materi dari Bapak, kalian buka halaman 93. Kemudian kalian isi dengan jujur dan kalian tulis tabelnya dan kata-katanya, kemudian diisi ya dengan memberikan tanda checklist ya. Ingat harus jujur. Nah, setelah sudah mengerjakan, nanti kalian hasilnya fotokan ya, kemudian kirim ke nomor WhatsApp Bapak. Nomor 1, aku tidak suka memuji diri sendiri. Nah, kalian tidak suka memuji sendiri selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Tuh, sekarang yang nomor 2, aku selalu mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kalau melakukan sesuatu itu karena Allahnya selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kalian pilih salah satu ya. Nah, jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke WA Pak Ibnu ya. Nah, ini ada latihan soal ya. Persiapkan alat tulismu dan jawabanmu, kemudian kirim jawabannya ke WhatsApp guru PAI ya, yaitu Pak Ibnu. Yang nomor 1, ikhlas artinya adalah titik-titik. Caranya kalian setelah menulis tabel yang sebelumnya, kalian tulis soalnya hanya 5 di buku yang sama. Kemudian diisi ya, dikirim ke nomor WA Pak Ibnu, atau yang kelas 3A silahkan untuk mengirim tugasnya ke nomor WA Bulan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan pemahaman yang kuat supaya belajarnya tidak sia-sia. Setelah mendengar ini, kalian baca lagi, kemudian kerjakan lagi, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, makan makanan yang sehat, keluar rumahlah jika sangat penting. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi minggu depan. Oh iya, tidak lupa tugasnya langsung dikumpulkan pada hari Selasa 12 Januari 2021. Bapak tunggu sampai jam 3 sore ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.